Ngapain kamu berdoa? Abah udah bangun. Kamu tuh kalau ditanya jangan nanya lagi. Tanya kamu berdoa apa? Hah? Kamu ngedoain Rehan? Ya, ngedoain Rehan supaya nggak jadi pergi. Enggak. Enggak, Abah udah tahu semuanya. Enggak, Rehan bakal pergi. Kalau Rehan pergi, nggak akan ada lagi yang bisa belain kamu. Nggak akan. Udah, nggak usah doa-doa. Turun. Galih, bangun nak. Galih, Galih, kamu kemana nak? Allah, Galih. Ibu, maafin Gali. Gali terpaksa pergi ninggalin ibu. Karena Gali sudah gak kuat, Gali gak akan sanggup menghadapi bapak yang selalu menyiksa Gali, Bu. Gali ingin buktiin kalau Gali bisa sukses di Jakarta. Doain Gali ya, Bu. Gali janji, suatu saat kelak, Gali akan membuat ibu bangga. Sembah sujud Gali untuk ibu. Gali selalu sayang sama ibu. Ya Allah Galih, kenapa kamu pergi nak? Kenapa kamu ninggalin ibu? Ya Allah, Gali harus kemana lagi ya Allah? Gali harus bisa mengadaptasi kota ini ya Allah. Ini nih. Pokoknya aku harus tanyain orang. Aku harus nyampe ke tempat ini. Aku harus dapetin pekerjaan ini. Lu mau baca doang apa mau beli? Saya lagi baca lamaran pekerjaan, Bang. Oh, lu cuma mau baca doang? Enak aja, emang perpustakaan apa lu? Udah sana pergi, sana pergi. Udah sana pergi. Bu, ada kerjaan nggak ya buat saya, Bu? Maaf dek, beneran ibu nggak butuh tenaga kerja. Ibu sendiri aja udah cukup. Saya mau ngelamar kerjaan, Pak. Maaf mas, lowongan sudah penuh. Ya udah deh kalau gitu, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Toprak! Bang. Ya bang, toprak bang. Mau makan sini? Apa bungkus bang? Tapi bang, saya cuma punya segini bang. Aduh, piye Thomas? Duit 2.000 mah cuma dapat doa dari saya. Semoga kau nggak kelaparan. Ya, toprak. Ada apa nih bang? Bang, jangan bang. Bang, bang. Bang, ampun bang. Nggak ada bang. Lain barang lu cepetan Nggak ya. punya apa-apa bang. Bang, Dompet. bang jangan bang. Bang ampun bang. Dompet. Bang. 2.000 perak. Apaan ini? Sini tas lu cepetan. Cepat tas lu. Diam lu bang ini. Cepat diam. Bang ampun bang. Diam. Tolong. Kamu gimana sih? Gak ilas banget jadi istri. Bengong aja. Mikirin apa sih? Maafin aku, Pak. Aku ingat Galih. Aku takut Galih kenapa-napa di Jakarta. Allah, ngapain kamu mikirin anak gak berguna itu? Dia kan yang memutuskan untuk pergi. Jadi biarin aja. Biar dia tahu bagaimana susahnya hidup ini. Bagaimana dia tahu kerasnya hidup ini. Gak bisa dihadapi dengan cara klemer-klemer kayak perempuan seperti itu. Kamu buat selera makan hilang aja.
Kenapa sih dia nak Inang? Tidur siang kok nggak pakai bantal? Hei, Yey! Tidur jangan di sini, di kamar. Yey, Yeti! Ya ampun, dia metong. Tolong! Help! Ada yang metong! Tolong! Ada yang metong, ada yang metong! Ada yang metong, ini orang metong, orang metong! Cepetan, orang metong angkat, diangkat! Cepetan, ayo kita tolong yuk! Nggak ada apa kita tolong, ayo kita tolong. Dompetnya dia. Dalam tembok derita. Hei, iya udah bangun. Sumpah, tadi Eke kira metong loh. Tapi kalau Ye metong ya, beneran metong nih, alamat Eke yang dituduh sama orang buat membunuh Ye. Oh, masih panik. Kenalin. Tara. Nama panjang Eke, Tara Rengkyu. Gali, Gali, kok gitu sih, Nek? Hah? Ternyata kita sama loh, satu spesies loh. Ada temennya loh, Eke. Tara, ini tuh salon. Iya, salon. Iya, ini salon ini punya Eke. Nggak apa-apa sih walaupun kecil-kecilan, yang penting ngasilin duta gitu kan. Yang penting usaha sendiri, nggak nyusahin orang. Lu nyari apaan sih? Hey, Yey! Cari apa? Ini nih. Ini tuh alat yang pengen aku punya dari dulu. Masa? Dia bisa nyalon juga? Bisa dong. Makanya kasih aku pekerjaan dong. Oke, kalau Iye mau kerja sama Eke, besok tanganin semua klien yang datang ke sini ya. Semua yang mau datang ke sini, yang mau nyalon, yang mau krimat, semuanya Iye tanganin. Iye bikin cantat, oke? Tapi beneran? Diterima? Ya beneran lah. Ini emang masa ada muka-muka bohong? Hah? Nggak ada kan? Eke, beneran. Makasih Tara. Pokoknya ya, aku gak bakal kecewain kamu Tara. Dan, kamu tahu nggak? Kamu itu kayak malaikat yang dikirim oleh Allah buat bantuin aku. Ye, lebay. Mana ada malaikat muka kayak Eke. Lebay. Ini Abah mau bikin townhouse di sini. Tapi kalau tanah ini berapa yang dijual? Aduh, Bah. Maaf, Bah. Tanah ini kagak dijual, Bah. Mendingan Ayah cariin tanah yang lain aja, Bah. Gimana? Ayah masih banyak stok, Bah. Jangan. Abah mau yang ini. Lagian kenapa nggak mau dijual? Nggak mau duit apa tuh orang? Bukan begitu, Bah. Pemilik tanah ini bilang kalau tanah ini itu mau diwakafin buat masjid, Bah. Alah. Udah bilang sama dia, suruh pindah, bikin masjid tempat lain. Abah mau bayar tanah ini dengan harga mahal. Tuh, bilang begitu, ya. Mana ya? Ya udah deh, Bah. Ayo coba ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Ibu menderita kanker pernapasan stadium akhir. Apakah ini penyakit berbahaya? Iya, berbahaya sekali. Saya anjurkan, sebaiknya Ibu segera berobat ke rumah sakit besar di kota ini. Karena puskesmas ini tidak mungkin menangani penyakit Ibu. Dalam keadaan kondisi saya seperti ini, apakah penyakit saya ini bisa disembuhkan atau tidak? Kira-kira saya bisa bertahan berapa lama lagi, dokter? Umur adalah milik Allah. Tapi berdasarkan pengalaman medis, biasanya kondisi seperti ini akan bertahan paling lama 1 bulan, Bu. Bu. Aku mau pergi, Pak. Dengar, kamu nggak boleh pergi. Izinkan aku pergi, Pak. Sebelum aku mati,
Aku ingin mencari Galih, anakku. Enggak. Kamu tetap di sini. Kamu nggak boleh pergi. Lupakan anak itu. Gali sudah mati. Aku mohon, Pak. Mohon. Izinkan aku pergi kalau memang Bapak sayang sama aku. Aku ingin mencari anakku. Aku takut aku tidak sempat melihat Galih lagi. Dan aku ingin Galih menjadi laki-laki yang seperti Bapak harapkan. Lepaskan aku, Pak. Berhenti! Dengar, kalau kamu nekat tetap pergi, kamu gak usah kembali ke sini lagi. Maafkan aku, Pak. Oke. Wah, iya bagus ya. Tara, selesai. Tuh, kalau udah sama dia tuh pasti cantik, ya kan? Semuanya beautiful. Oh iya, ini uangnya ya. Oke, thank you. Makasih. Iya, sama-sama. Nanti balik lagi loh kalau kesini Oke, ya. siap. Undang teman-temannya yang banyak, keluarga juga, saudara-saudara. Thank you. Coba ya kalau dari dulu Ye kerja di sini, mungkin setiap hari duit kita udah banyak. Setiap hari Eke ngitungin duit 50, 100-an. Udah kayak mendadak bisa beli rumah, ya kan? Lihat nih, banyak benyong duit Eke. Ini gaji Ye hari ini, pegang. Ini buat saya. Ya, terima. Oh ya amplop. Hey, ini dompet apa triplek? Kayaknya tebelan triplek daripada ini dompet. Oh my god, 2.000 perak. Hah? Ini cabai juga nggak bakal dapat kalau lu belanja di pasar. Tipis amat di dompet. Sini. Masukin nih duit di sini. Tuh, tebel. Foto siapa tuh cantik amat? Pacar lo? Itu ibu saya, Tara. Kok lo jadi, kok lo jadi bengong kayak begitu? Hah? Kenapa? Tara, aku boleh pinjam handphone nggak? Oke. Bentar ya. Halo, ini siapa ya? Ratna, ini aku Galih. Ya Allah, Galih. Kamu kemana aja sih? Kamu kabur dari rumah. Kasihan tahu sama ibu kamu. Tahu nggak, sekarang ibu kamu itu pergi nyariin kamu. Apa? Ibu aku nyariin aku? Tapi kan ibu nggak tahu aku di mana. Iya, tapi dia ngotot pengen pergi nyariin kamu. Dan ibu kamu tuh ninggalin bapak kamu di rumah hanya demi nyariin kamu aja. Udah deh, mendingan kamu cariin ibu kamu. Kasihan tahu kalau misalkan ibu kamu terlunta-lunta di luar sana. Makasih ya Ratna. Gimana keadaan ibu ya sekarang? Apa dia sedih gara-gara aku pergi? Hey, nggak apa-apa kan? Hah? Ye kenapa? Kenapa sih? Tunggang. Mau kemana sih? Hah? Mau kemana? Aku mau sholat, Tar. Sholat. Tadi gua lewat depan salonnya Tara. Lu kerja situ kan? Ayo keluar. Mau kemana, Pak? Keluar lu. Pak, saya nggak mau keluar, Pak. Mau dibawa kemana, Pak? Keluar lu. Pak, saya mau sholat, Pak. Keluar. Keluar lu. Pak, lepasin, Pak. Saya mau sholat, Pak. Nggak boleh. Pak, Jangan di sini. Motorin masjid aja lu. Pak, Ayo tolong, keluar. Pak. Lepasin, Pak. Saya mau sholat, Pak. Ayo keluar. Hentikan. Ada apa ini? Orang ini pendosa. Mau motorin masjid. Maksud Bapak pendosa? Dia ini menyalahi kodrat, Umi. Dia ini kan laki, tapi kelakuannya kayak perempuan. Itu kan dilarang agama, Umi. Makanya dia nggak boleh sholat di masjid. Masya Allah. Jangan begitu, Pak.
siapapun boleh sholat di masjid. Dan Bapak juga tidak punya hak untuk melarang siapapun untuk sholat di masjid ini. Pak, kita semua tidak tahu siapa yang lebih besar dosanya atau lebih banyak kebaikannya di hadapan Allah. Hanya Allah yang tahu kebaikan dan keburukan manusia. Sudah nak, kamu sholat aja. Makasih banyak ya Umi. Kalau gitu, saya permisi dulu Umi. Masih ada urusan di belakang. Iya Pak. Allah. Sambil. Oh. Ya Allah, ya Rabbi. Aku tahu, aku orang yang bergelimang dosa, ya Allah. Tapi aku tak kuasa melawan ini semua, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Setiap saat ibu hamba selalu bilang, ya Allah, cuma Engkau yang bisa menolong hamba. Hanya kuasa-Mu yang bisa mewujudkan hal yang tak mungkin jadi mungkin, ya Allah. Bantulah aku untuk berubah dan pertemukanlah aku dengan ibu, ya Allah. Aku sangat menyayangi ibu, ya Allah. Cuma dia satu-satunya orang yang selalu mencintai aku dengan sepenuh hati, ya Allah. Kabulkanlah doaku ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada apa nak? Cerita aja sama Umi. Umi, kenapa aku diciptakan seperti ini, Umi? Tubuhku laki-laki, tapi perasaan dan hatiku seperti perempuan, Umi. Apa, Umi? Aku nggak mau, Umi, seperti ini. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Meskipun sulit, nak, kamu harus berusaha terus. Allah pasti Allah akan membantu kamu. Permisi, Bu, Pak. Apa ada yang kenal anak saya, Galih? Maaf Bu, kita nggak tahu. Maaf, Mas, Mbak. Apa ada yang tahu anak saya, Galih? Maaf Bu, kita nggak pernah lihat. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Iya. Permisi Mbak, Mas, apakah kalian ada yang tahu? Kita nggak pernah lihat loh Bu. Ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum aku ketemu anakku. Pak, Bu, saya mau nanya, Bapak Ibu ngelihat ibu-ibu nggak sekitar umur 50-an, terus dia lagi nyari anaknya? Maaf ya, saya nggak tahu. Nggak lihat saya. Ya nggak apa-apa. Ya Allah, aku harus nyari ibu kemana lagi? Jakarta ini sungguh luas ya Allah. Ya Allah, bantulah Gali untuk menemukan ibu.